Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Sri Anggriani, mahasiswi program Sarjana Terapan Kebidanan Politeknik Poltekkes Kemenkes Mataram. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berjumpa dalam video pembelajaran psikologis perkembangan. Dalam video ini, saya akan melakukan telaah jurnal psikologis dengan metode PICO dan analisa kasus kebidanan yang pernah diperoleh dari pekerjaan secara aplikat. Adapun judul jurnal yang saya ambil yaitu Psikologis Perkembangan Periode Perinatal atau Masa Kehamilan. Pendahuluan. Pada periode perinatal terjadi perkembangan yang relatif singkat namun sangat cepat. Kondisi selama kehamilan perlu diperhatikan karena akan berpengaruh pada perkembangan janin dan pada tahap-tahap perkembangan emosi dan intelektual kelak. Para ahli menyebut masa ini sebagai masa perubahan evolusi janin dalam kandungan. Kondisi janin dalam kandungan sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan hidupnya. Pengaruh lingkungan hidup ini dapat berupa taraf kesehatan, kebiasaan, serta perilaku baik dan tidak baik dari ibu. Menurut Kambali 2000. Tujuan penelitian jurnal ini yaitu peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya periode perinatal atau masa nifas kehamilan bagi pertumbuhan dan perkembangan individu ke depannya berdasarkan pendekatan psikologis perkembangan. 1. Problem atau masalah. Masalah dalam jurnal ini yaitu peneliti psikologis perkembangan mulai banyak bergerak ke awal kehidupan, mulai dari masa kehamilan atau pranatal. Periode pranatal berlangsung relatif singkat dibandingkan periode lainnya dalam kehidupan individu. Periode ini hanya berkisar antara 270 sampai 280 hari atau sekitar 9 bulan, yaitu sejak terjadinya pembuahan sampai kelahiran. Namun, meskipun berlangsung singkat, periode ini merupakan periode yang penting, jika bukan yang terpenting dalam berbagai aspek perkembangan individu, maka akan berdampak negatif pada kehamilan ataupun pada bayi. Intervensi atau masalah dalam jurnal ini, peneliti ini merupakan peneliti kepustakaan atau studi literatur. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa data pokok yang berasal dari buku-buku tentang psikologis perkembangan. Sedangkan data sekunder adalah literatur yang digunakan untuk mendukung teori utama seperti makalah atau artikel jurnal yang terkait dengan topik yang diteliti. Next, setelah perumusan permasalahan yang akan dikaji, penulis mencari literatur yang relevan dan sahih baik berupa artikel jurnal, buku, skripsi, tesis, ataupun publikasi ilmuwan lainnya. Penulis kemudian melakukan evaluasi data, yaitu menentukan literatur yang relevan dan akan menggunakan data dalam menganalisa masalah penelitian.
Penulis selanjutnya melakukan analisa permasalahan dengan mengacu pada literatur yang digunakan sebagai referensi. 3. Comparison atau analisa perlakuan. Pada analisa ini, pertumbuhan dan perkembangan yang normal lebih banyak terjadi selama periode perinatal dibandingkan periode lainnya sepanjang kehidupan individu. Periode perinatal mengandung banyak bahaya fisik dan psikologis yang dapat mempengaruhi pola perkembangan selanjutnya atau bahkan mengakhiri suatu perkembangan. Periode perinatal merupakan waktu di mana orang-orang yang berkepentingan membentuk sikap terkait bayi dalam kandungan, di mana sikap-sikap tersebut pada umumnya akan sangat mempengaruhi bagaimana bayi ini kelak akan diperlakukan, terutama pada tahun kelahiran. Next, berdasarkan pengalaman di lapangan kerja atau kasus kebiasaan yang diperoleh saat praktek bahwa kehamilan yang tidak diinginkan seperti kehamilan di luar nikah, kehamilan di usia tua, hamil di usia muda, terlalu banyak anak yang tidak diinginkan seperti tidak suka dengan jenis kelamin, dan jarak anak yang terlalu dekat dapat menyebabkan ibu stres dan depresi, sehingga ibu acuh tak acuh untuk merawat kehamilannya dan tidak memperhatikan kebutuhan gizi pada janin. Bahkan ada juga yang ingin mengakhiri kehamilannya, sehingga banyak gangguan kesehatan yang mungkin akan timbul yang disebabkan oleh ketidaksiapan fisik dan psikologis dalam menjalani kehamilan, sehingga terjadi anemia pada kehamilan, preeklamsi. Output atau hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kesimpulan bahwa periode prenatal merupakan periode yang penting karena pada periode ini terbentuk hal-hal mendasar yang akan mempengaruhi kembang individu ke depannya, seperti sifat-sifat bawaan yang genetis, jenis kelamin, posisi urutan anak, dan jumlah anak. Selain itu, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan selama periode prenatal seperti gizi dan kesehatan ibu, vitamin, resus, obat-obatan, alkohol, rokok atau tembakau, sinar X dan radium, serta emosi pada ibu selama kehamilan. Psikologi perkembangan periode prenatal memberikan gambaran terkait ciri-ciri khusus, kondisi penting, dan hal-hal yang diperhatikan selama masa prenatal, sehingga pihak-pihak yang terkait dapat mendukung terciptanya lingkungan yang positif bagi ibu hamil dan janin dalam kandungan. Saran atau masukan, yaitu semoga dengan adanya video ini dapat memberikan gambaran tentang psikologi perkembangan periode prenatal dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama masa prenatal, sehingga semua pihak dapat mendukung dan menciptakan lingkungan yang positif bagi janin selama berada dalam kandungan. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.